Um, So let us begin our first performance with G7D. For G7D, you may start your performance. Is there G7D? Kekufuran menuju hidup yang terang benderang, yakni agama Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir di muka bumi, tatanan kehidupan masyarakat Arab semeraut. Banyak yang menyembah berhala patung. Kaum wanita telah diperbudak oleh laki-laki, yang lemah ditindas oleh yang kuat, dan begitulah seterusnya. Akan tetapi, setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka berubahlah sedikit demi sedikit tatanan adat kehidupan jahiliyah. Dari tindas-nindas menjadi asuh mengasuh, dan saling bantu-membantu, dan juga kaum wanita. G8B, G8C, there is no. G8D, there is no. G8E, G8F are there. This is not the final position, friends. Everyone still have chance, yeah? Okay, let's continue. Nice. Some of you answered it wrongly. Wow. Okay. wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga detik ini. Tak lupa dan yang jangan pernah dilupa adalah sholawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato mengenai hari kelahiran Nabi atau yang biasa kita sebut dengan Maulid Nabi. Hadirin rahimakumullah, apakah sudah tahu apa itu Maulid Nabi? Pengertian Maulid Nabi dalam bahasa Arab yaitu adalah maulid berasal dari akar kata walada yang berarti lahir, yang melahirkan disebut walidah, sedangkan yang dilahirkan disebut maulud. Sedangkan sang ayah dari bayi itu disebut walid. Pada kata maulid tercakup pengertian terjadinya. Okay, we have 3 questions left. Friends, be careful ya. Next. Dan yang pertama adalah siddiq, yaitu benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa adanya kebohongan. Kedua adalah amanah, sikap yang dapat dipercaya seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan
kepada seseorang, maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sifat terpuji Rasulullah yang ketiga adalah tabligh, yang memiliki arti menyampaikan. Contohnya ketika seseorang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak menerima. Dan terakhir adalah fatona, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Terlebih zaman sekarang pergaulan anak semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat Rasulullah seperti yang sudah disampaikan tadi. Okay, friends, one last question. Yeah, let's see. Will this top 5 be the same? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus, kelancarannya bagus. Tema kesesuaian isi dengan tema juga bagus. Tinggal yang harus ditingkatkan berarti mungkin ekspresi dan patah-patahannya ya, artinya patah-patahannya jangan terlalu ngebut seperti ngobrol biasa. Bagus Nazib, ya silakan Kak Nayara. Okay, so thank you G7B Nazif for your amazing performance. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur, namun tidur kita dengan Rasulullah jelaslah berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak. Pernah tidur selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Congratulations, friends. Be ready, there will be final session. Just stand by, and maybe there will be information or check the rundown what time for the final. Yeah, congratulations. Thank you very much. Dokumentasi jangan. Do you want to close, Kesha? Thank you everyone for your participation. I would like to say sorry if I had any mistakes here. Wassalamualaikum warahmatullahi Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kali ini kita bisa berkumpul di Zoom ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada bulan ini bulan Rabiul Awal dan ada sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir untuk membawa rahmat ketika dia telah dewasa, yakni agama Islam. Karena beliau kita dapat terbebas dari alam jahiliyah yang gelap dan kini rasakan yang namanya benderang. Kita sudah bisa membedakan mana yang hak dan batil. Sebelum beliau lahir, di muka bumi semua umat ada dalam keadaan yang rusak. Para wanita diperbudak,
oleh lelaki karena ada jahiliyah sudah bermasyarakat. Mereka banyak melakukan tindakan yang sangat ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, setelah Muhammad SAW membawa Islam, zaman jahiliyah dapat berubah total dengan berganti dengan adat Islami meski perjuangannya tidak mudah. Lalu Anda sekalian ketahui, menurut sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah dalam kalender Masehi adalah pada tanggal 20 April 570 Masehi. Tahun ini dinamakan Tahun Gajah karena terjadi peperangan oleh tentara yang mengendarai gajah untuk hancurkan Ka'bah. Pemimpin pasukan itu adalah Abraha, seorang gubernur dari Yaman. Namun tujuan tersebut tidak tercapai sampai saat ini. Oleh karena itu mereka dihujani oleh batu kerikil oleh sekawanan burung ababil yang datang dari neraka. Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim. Karena ketika dia 7 bulan dalam kandungan, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Siti Aminah. Untuk kita sebagai orang Islam penting sekali untuk memperingati peristiwa kelahirannya. Selain itu juga harus mencontoh sifat baik dan mulia yang dia miliki. Demikianlah sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, G9C, that was a nice speech. Okay, and now we gotta move on to G9A. The last one. Iya, Ustaz. Okay, 1 hour. Misalkan G9A sama? Who's that? I think. Assalamualaikum. Oh, there. Udah kedengaran belum? Ya. Jelas. Tapi videomu Nggak kelihatan mukanya. Fiza. Hah? Nggak kelihatan. Sabar. Hah? Aku udah on-cam loh. Masih gelap. Enggak, gelap. Coba dicek, ada yang belum keklik kali. Sabar. Udah kelihatan belum? Nah, ya udah nih, ya. Ganteng, men. Can I start now? Okay, please, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul walaupun tidak bertemu. Okay, so technically there a technical issue to the MC, so I will replace her. So thank you so much. Thank you so much. Congratulations everyone for winning the competition. Ustadz, can you show the top 5 winner? I did. The top 5 is I did. So they are number 1, Hafiz. Number 2, Tristan. Hafiz from G7A. And then the second place, Tristan from G7A. The third place, Elzar, G7D. And then the fourth place, Kiara, G7E. And then the fifth place, Mirza. Okay. Ustadz, Saidah, dan orang tua kita. Insya Allah, gampang kok. Contoh kalau ditanya sama Bunda, lagi apa? Kata Bunda, lagi ngerjain tugas kok Bun, di laptop. Padahal lagi main game. Nah, jangan gitu ya. Kita harus jujur. Setelah kita terbiasa untuk jujur dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, jujur itu akan menjadi bagian dari akhlak dan karakter kita. Bagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir
Everyone, thank you for participating in this event. All of you really did a great job today. And the winners will be announced soon. Sadly, the time is over. Thank you so much, everyone. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya, your face only half. Agak ke mana ini? Nah ya. Oh, no. Nah, saya kenal ya mukanya nih. Iya, Pas TK, Ustaz. Ya Allah. How are you? Masya Allah. Good. Oh, kamu G7C now? Iya. Oke, silakan. Masya Allah. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan karunia-Nya di hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saya dan Ustadz dan juga teman-teman semua. Hari ini aku Kanena Nadia dari G7C akan menyampaikan pidato tentang keteladanan Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin. Ada 4 sifat keteladanan Nabi Muhammad yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sidik atau jujur. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik atau menyiarkan. Dan terakhir, fatonah atau cerdas. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak sifat-sifat Rasul yang perlu dicontoh. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat. Wait. Selalu terlebih dahulu sebelum menyuruh. Hal ini dapat kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Contohnya, seorang ayah menyuruh anak-anaknya sholat. Tapi sebelum menyuruh anak sholat, seorang ayah harus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam, dan dia diberikan keistimewaan dan kepribadian yang baik. Mengikuti kebiasaan dan sifat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah sunnah. Jadi apabila meneladani sifat Rasul akan mendapatkan pahala. Dan seperti kita tahu di masa akhir zaman ini banyak manusia yang lalai akan perintah Allah, apalagi mengikuti teladan seorang Rasul. Jadi sebagai hamba Allah yang mengharapkan surga sebagai tujuan akhir dalam hidup ini, sulit apapun tetapi karena kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lancar. Ya itu tadi buat dari teman-teman paling ekspresi tangan ya atau gaya itu tidak dilarang, artinya silahkan kalau dia mau berekspresi seperti itu. Ayat 270. Oke, nah mungkin ada yang hafal di sini yang tahfiz program ayatnya surat Al-Baqarah in tubdus shadaqat fani immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan amal ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi, yaitu dengan sedekah. Jika kalian menampakkan sedekah, itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya serta memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Nah, selain itu ada juga hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka hendaklah dia melakukannya. Nah, ada satu lagi, friends, perkataannya Utsman bin Affan. Ada tips dari Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Ada yang tahu siapa Utsman bin Affan? G7, G8, G9. Ada yang tahu nggak Utsman bin Affan itu siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, betul sekali. Sahabat Nabi yang apa? Dia salah satu Khulafaur Rasyidin ya. Terus Utsman bin Affan juga dijuluki Zunnurain. Ada yang tahu nggak kenapa Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain? Orang kaya. Orang kaya. Zunnurain itu artinya yang memiliki dua cahaya.
Betul ya, Utsman bin Affan salah satu orang yang dikaruniai Allah dengan kekayaan. Tapi di sini Utsman bin Affan yang dimaksud dengan Zunnurain adalah memiliki 2 cahaya karena beliau adalah menantu Nabi menikahi 2 putri Nabi. Begitu ya. Bukan dalam waktu yang bersamaan tentunya ya. Gitu. Jadi ada tips dari Utsman bin Affan, beliau adalah khalifah, terus juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Berarti kalau tipsnya dari orang yang dijamin masuk surga, insya Allah manjur ya. Apa kata Utsman bin Affan? Tidaklah seseorang melakukan amalan rahasia kecuali Allah tampakkan rahasia tersebut pada wajahnya dan lisannya. Wah, ada apa tuh ya? Nah, jadi ajakan atau motivasi dari Rasulullah, dari para sahabat, dan dari ulama-ulama terdahulu, bahkan orang-orang solih yang ada sekarang. Mungkin kamu pernah lihat orang yang wajahnya teduh, ya, orang yang lisannya berbicaranya kok enak ya didengarnya, lembut, jarang mencela orang lain. Ketika harus berbicara pun kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik, wajahnya adem, pembawaannya tenang. Bisa jadi orang tersebut adalah orang-orang yang melakukan amalan rahasia. Dia punya satu amal ibadah yang nggak ada satupun orang yang tahu. Bahkan orang terdekatnya, orang tuanya, mungkin di rumah, adik kakaknya, sahabatnya, ya, yang selalu bersama dia, tapi nggak ada orang yang tahu. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu ada apa dengan amalan rahasia, kita akan membahas keutamaannya. Kenapa sih? Apa sih manfaatnya ketika kita melakukan amal ibadah yang rahasia? Haruskah kita melakukannya atau wajib hukumnya atau bagaimana? Ya, sekarang kita akan lihat keutamaannya. Oke? Nah, ini dia keutamaan merahasiakan amal ibadah kita. Oke? Kenapa sih kita harus melakukan merahasiakan amal ibadah kita? Pertama, ketika kita merahasiakan amal ibadah kita, itu adalah bukti kejujuran kita kepada Allah. Bukti keikhlasan kita kepada Allah. Ketika kita di depan orang dan di belakang orang, ketika ada orang yang lihat kita dan nggak ada yang lihat kita, itu kita sama-sama khusyuk melakukan ibadahnya. Oke, misalnya ketika kamu sendirian di rumah melaksanakan sholat duha misalnya ya, terus nggak ada yang lihat, nggak ada yang nyuruh, terus kamu melakukannya dengan ikhlas. Nah, itu adalah bukti kejujuran kita kepada Allah, bukti keikhlasan kita kepada Allah. Nah, terus yang kedua, apalagi keutamaan dalam merahasiakan amal ibadah? Yang kedua adalah mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang sangat besar ini salah satunya ada di dalam hadis ya, ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat. Nih, Jinan students nih, pelajaran Islamic Studies-nya. Ada salah satu golongan, masih ingat nggak siapa yang bisa jawab? Ada salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat ketika tidak ada lindungan selain lindungan Allah. Yaitu orang yang menyembunyikan apa? Ada yang ingat? Jinan student? Mana nih suaranya? Siapa? Orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah ketika hari kiamat, ketika tidak ada yang bisa melindunginya kecuali lindungan Allah. Yaitu siapa? Orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dia bersembunyi jauh dari pandangan manusia, nggak mau ketahuan orang lain. Karena apa? Karena ketika kita beramal tanpa ada orang yang tahu, di situ letak kemurnian kita, kemurnian dalam melaksanakan ibadah. Benar nggak nih? Selama ini kita melakukan amal ibadah karena Allah. Apa jangan-jangan selama ini kita melakukan ibadah hanya karena pandangan manusia, karena pengen dilihat, oh ternyata si A baik nih orangnya, sholat duhanya rajin banget, wah bangga di dalam hati kita, ya. Tetapi ketika kita melakukannya sendirian, kita malas melakukan ibadah. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat ya, nggak ada yang lihat aku, nggak ada yang lihat kalau misalnya nanti aku melakukan ini, nggak ada yang menilai kalau aku adalah orang yang baik. Ya, itu adalah letak keikhlasan kita yang tertinggi ketika kita beribadah tanpa ada yang melihat. Oke, nah yang ketiga, apalagi sih keutamaan
ketika kita merahasiakan sebuah amal ibadah. Yang ketiga adalah sebagai pembersih hati yang menyelamatkan kita dari riya atau dari kesombongan. Ketika kita melakukan amal ibadah, tidak ada yang melihat kita, yang namanya manusia ya friends, kita kan memiliki hawa nafsu kan? Allah memberikan kita hawa nafsu, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat terus-terusan melakukan ibadah, tidak melakukan dosa karena apa? Karena mereka tidak memiliki hawa nafsu. Maka ketika kita manusia memiliki hawa nafsu, tentu hati kita nggak bersih terus dong, ya kan? Apalagi sekarang ada sosial media, ya kan? Kita bisa bikin status, alhamdulillah hari ini buka puasanya enak banget, gitu. Atau selamat berbuka puasa semuanya, gitu ya biasanya ya. Banyak hal-hal yang bikin kita pengen terlihat, gitu, dan membuat kita ada rasa bangga di dalam diri kita. Nah, ketika kita memiliki satu aja, friends, misalnya nggak usah banyak-banyak, aku mau merahasiakan semua amal ibadahku, nggak bisa juga ya, karena ada amal ibadah juga yang kita lakukan dengan terang-terangan, seperti sholat berjamaah, ya kan nggak bisa kita melakukannya sendirian, nggak kelihatan orang. Tapi ketika kita bisa melakukan amalan-amalan yang lain, yang sunnah-sunnah misalnya sendirian, maka itu akan menyelamatkan kita dari kesombongan, yes, dan membersihkan hati kita ketika ada setitik riya dibersihkan lagi, setitik riya dibersihkan lagi. Karena ketika kita melakukan amal ibadah, lalu ada setitik aja rasa sombong di dalam hati kita, maka nggak jadi pahalanya kita dapatkan. Ya, capek-capek misalnya melakukan ibadah, berapa tahun kita hidup ya? Kalian umurnya berapa tahun? 11, 12, 13, ya, 14, 15, 12. 12 ya. 12 tahun misalnya, sholat dari 7 tahun misalnya. Udah lama kita melakukan ibadah, tapi ternyata nanti nauzubillah min dzalik ketika Allah kasih lihat buku catatan amal kita, loh kok kosong semua. Ternyata selama ini tanpa kita sadari kita hanya melakukan ibadah karena pandangan dari orang lain, nauzubillah min dzalik. Maka miliki satu aja, friends. Nggak usah yang susah-susah. Kalau misalnya kita ngebayangin apa ya amal ibadah yang bisa aku rahasiakan, mungkin sholat tahajud, aduh tapi aku susah, saya udah sholat tahajud, bangunku telat terus, cari yang lain, cari yang menurut kamu mudah. Sholat duha misalnya, 2 rakaat, tanpa ada siapapun yang tahu di kamar. Atau baca Quran, habis sholat subuh, nggak ada yang lihat, kamu baca Quran sendiri, ikhlas karena Allah. Itu akan menjadi tabungan pahala kita sendiri, yang nanti akan bersaksi di akhirat, yang mungkin nanti ketika di akhirat, timbangan kita kekurangan, ternyata ada amalan yang datang. Oh, ternyata itu sholat duha, amalan ringan yang sering kita lakukan di dunia, tapi nggak ada yang tahu. Dan justru itu yang ternyata pahalanya full, gitu ya, yang ternyata pahalanya full dibanding amalan-amalan kita yang lain. Oke? Nah, yang keempat, apalagi sih manfaat ketika kita merahasiakan amal, yaitu wajah yang berseri dan lisan yang lembut. Siapa yang nggak mau mukanya glowing? Ya, di sini bukan cuma buat perempuan ya, laki-laki juga banyak ya yang wajahnya teduh, ya kan? Siapa yang mau yang wajahnya teduh? Nggak mesti mukanya ganteng kayak artis-artis Korea, ya, gampang bisa tinggal oplas ya sekarang, dan oplas bisa. Cuman berbeda ketika wajah seseorang berseri, lisannya lembut, nggak mesti kulitnya putih, nggak mesti dandan, nggak mesti oplas, tapi bawaannya adem gitu. Ya, kita semua tentu mau ya memiliki wajah yang berseri. Seperti tadi yang dibilang oleh Utsman bin Affan, ketika kita mau memiliki wajah yang berseri, maka milikilah amal ibadah rahasia. Nanti akan terpancar dari wajah kita, dari lisan kita. Kalau sekarang bukan hanya lisan ya, tapi apa? Jempol, ya, jempol. Ketika ada orang yang pendiam, ya, kayaknya adem gitu, pendiam. Tapi ketika mengetik WA, wah, tajam, menyebarkan hate speech, wah, komen-komen yang nggak jelas, tapi orangnya pendiam, tapi jempolnya tajam, ya, gitu. Nah, ketika kita melakukan amal ibadah rahasia,
secara natural, secara alami, Allah akan melindungi kita, Allah akan melindungi lisan kita, melindungi jempol kita dari ngetik-ngetik yang jahat-jahat, yang tajam-tajam, yang menyakiti hati orang lain, menjauhkan lisan kita dari perkataan yang kasar, dari perkataan yang bikin orang lain sakit hati, ya, dengan cara memiliki amal ibadah yang rahasia, begitu, ya. Itu tadi manfaat-manfaat merahasiakan amal ibadah. Oke. Nah, sekarang apa aja? Oke. Nah, ini ya. Apa aja sih amal ibadah yang bisa kita rahasiakan? Apakah semuanya? Apakah misalnya ditanya nih, misalnya ada siapa nih? Saya mau kasih contoh. Prince misalnya. Prince kok ditanya Ustadz, Prince kok udah 3 minggu nih nggak kelihatan sholat Jumat, kemana aja? Oh iya, Sayyidah, iya. Prince Sayyidah jadiin contoh ya, Prince. Iya, Sayyidah, iya, silakan. Okay. Silakan. Misalnya Prince kemana aja nih? Udah 3 minggu nggak kelihatan sholat Jumat berjamaah di masjid misalnya. Terus kata Prince, aku menyembunyikan amal ibadah, Ustadz, supaya nggak ada orang yang tahu. Aku sholat Jumat sendirian di rumah, gitu. Langsung live imamnya dari YouTube dari Madinah. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya. Tidak semua amal ibadah bisa kita sembunyikan. Misalnya sholat berjamaah, ya. Nggak mau, aku nggak mau sholat berjamaah di masjid. Aku ingin menyembunyikan amal. Tuh, nggak bisa juga ya. Tidak semua bisa disembunyikan. Kalau amal-amalan yang wajib seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, ya kan, nggak bisa kita melakukan dengan disembunyikan. Tapi ada amalan-amalan lain, contoh-contoh yang lain yang bisa kita lakukan sendirian tanpa ada yang tahu, yang bisa kita jadikan tabungan amal kebaikan kita yang rahasia. Ya, di antaranya sholat tahajud, qiyamul lail. Ya, siapa di sini? Jangan ditanya, dia kan rahasia ya. Mudah-mudahan di sini semuanya pernah melakukan sholat qiyamul lail ketika semua orang tertidur nyenyak, ya, di sepertiga malam, ketika Allah membuka pintu-pintu langit, ketika semua orang tidur, nggak ada yang tahu, bahkan orang tua kamu nggak tahu kamu melakukan sholat tahajud. Sembunyikan, kamu sembunyikan sampai kapanpun seumur hidup kamu. Tidak tergoda untuk membukanya, tidak tergoda untuk dipuji orang lain. Ya, jangan sampai tergoda misalnya di kelas, kamu ngantuk. Kenapa nih ngantuk di kelas? Iya nih, aduh semalam aku habis sholat qiyamul lail, aduh ngantuk banget ya. Nggak jadi dong amalan rahasianya. Ya, sebisa mungkin sembunyikan, gitu ya, karena nanti sholat tahajud inilah yang akan menolong kita di akhirat ketika tidak ada yang bisa menolong kita, ya. Sholat tahajud, udah gitu puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Sebisa mungkin kalau nggak ada yang nanya, ya udah sembunyikan. Jangan sengaja disebar-sebarin ya di grup WA misalnya. Selamat berbuka puasa semuanya, gitu ya. Ternyata grup WA-nya isinya ada 200 orang, ya nggak jadi ya. Ketika kita mau melakukan amal ibadah yang sembunyi-sembunyi, nggak jadi dapat pahala yang luar biasa. Sebisa mungkin sembunyikan. Udah gitu bersedekah, ya. Ketika kita bersedekah tadi ya dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita nggak tahu, itu maksudnya ibarat. Diibaratkan ketika kamu bersedekah, bahkan orang-orang yang paling dekat sama kamu, orang tua, teman, sahabat, nggak ada yang tahu tuh kamu ternyata selama seumur hidup melakukan sedekah, gitu misalnya ya. Terus berzikir. Kalau misalnya bisa kamu sembunyikan, nggak ada yang tahu. Misalnya ternyata selama ini di kelas kamu diem, kalau lagi diem tuh ternyata di hati sambil berzikir, ya luar biasa, sambil berzikir. Sambil rises misalnya, sambil berjalan dari mobil ke kelas sambil berzikir, nggak ada yang tahu, cuman kamu dan Allah yang tahu. Membaca Quran ya, ketika tidak ada orang yang tahu di rumah, ketika malam sebelum tidur, subuh ya, kamu melakukan itu tanpa ada orang yang tahu. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan uzlah di sini?
Ada yang tahu apa uzlah? Rasulullah beruzlah. Ada nggak? G7, G8, G9, apa yang dimaksud dengan uzlah? Gak ada yang tahu? Uzlah adalah menyendiri ya maksudnya. Di sini tadi kita udah tahu manfaat dari memiliki amalan rahasia dan contoh-contohnya. Maka ketika kita sudah tahu ya apa saja manfaat dan contoh-contohnya, di sini kita ada ajakan untuk beruzlah atau menyendiri, berdua saja dengan Allah. Karena ternyata ketika kita tahu tadi ya manfaatnya menjaga keikhlasan, mengobati hati kita, maka uzlah menjadi sebuah kebutuhan untuk kita semua. Bukan lagi sebuah paksaan, tapi sebuah kebutuhan. Manusia tuh butuh hanya berdua aja dengan Allah. Dari 24 jam yang kita punya, ya dari pagi sampai pagi lagi, dari 24 jam yang kita punya, jangan sampai waktu kita semuanya habis untuk dihabiskan terus-terusan bersama manusia. Bukannya tidak boleh ya, boleh banget. Maka bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Tapi tidak semua dari waktu kita dipakai untuk bersama-sama terus sama manusia. Sisakan, bukan sisakan, luangkan ya. Luangkan waktu kita untuk berdua saja dengan Allah. Karena di situ terdapat kedamaian, kita bisa rileks. Kenapa? Karena ketika kita berdua aja dengan Allah, nggak ada manusia selain kita di situ, maka di situ kita akan merasakan kedamaian. Karena apa? Karena kita tahu kita sedang bersama Allah, Zat yang nggak pernah bikin kita sakit hati, Zat yang selalu menyayangi kita, bahkan ketika kita lagi melakukan keburukan, apakah Allah meninggalkan kita? Enggak, ya. Allah satu-satunya Zat yang terus bersama kita, yang terus memberikan kita nafas, yang terus memberikan kita penglihatan walaupun kita melakukan maksiat, keburukan ya selama 24 jam. Nggak mungkin kita melakukan kebaikan terus kan? Tapi apakah Allah selalu memberikan nafas kepada kita? Iya, selalu. Ya, ketika kita skip sholat subuh misalnya, apakah nafas kita berhenti? Enggak. Ya, Allah terus memberikan kita nafas. Allah terus memberikan kita pertolongan. Allah terus memberikan kita nikmat. Ya, maka ketika kita beruzlah atau hanya menyendiri berdua dengan Allah merahasiakan amal ibadah kita, di situ terletak kedamaian yang sesungguhnya damai. Coba kalau kamu lagi stres, lagi sedih, lagi marah, coba luangkan waktu untuk menyendiri, untuk tenang. Ngapain aja sih kita kalau lagi menyendiri? Apakah bengong? Apakah meditasi, mengosongkan pikiran? Enggak ya, jangan sampai pikirannya kosong. Ketika kita sedang berdua saja dengan Allah, sedang merahasiakan amal ibadah kita, yang bisa kita lakukan diantaranya adalah apa? Meminta ampun kepada Allah. Ya, bermuhasabah. Ingat-ingat kira-kira ya Allah, hari ini kok aku sholat 5 waktu tapi semuanya nggak ada yang khusyuk ya. Tapi ternyata engkau sampai detik ini masih memberikan aku kesempatan untuk hidup. Pagi ini masih diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Padahal kemarin maksiatnya, keburukannya udah banyak sekali. Ya, selain itu kita juga mengingat nikmat-nikmat dari Allah. Kita diberikan lisan yang memudahkan kita untuk bicara. Diberikan tangan, kita bisa makan. Tangan ini nikmat yang sangat besar ya. Kalau Allah ambil aja. Atau misalnya Allah kasih sakit ke tangan kita, langsung kita tersiksa. Allah kasih sakit sedikit aja ke hidung kita. Kemarin ya ketika zaman COVID lagi meningkat, banyak yang nggak bisa mencium. Ya, banyak yang baru sadar ternyata nikmat menghirup sesuatu bau, sesuatu wangi atau yang bau itu adalah sebuah nikmat. Bisa merasakan rasa makanan adalah sebuah nikmat. Kita ingat-ingat lagi ketika kita lagi berdua sama Allah. Ya Allah, ternyata banyak banget ya nikmat yang sudah Engkau kasih yang nggak ada yang bisa mengganti nikmat tersebut. Nggak ada yang bisa mengganti ketika oksigen Allah ambil. Bahkan tabung oksigen nggak bisa menggantikan nikmat kita bernafas seperti biasa. Ya, luangkan waktu untuk
berpikir, untuk bermuhasabah. Setelah itu, setelah bermuhasabah, kita bisa ngapain lagi ketika kita berdua dengan Allah? Kita bisa berdoa. Minta kebaikan, ya Allah, berikanlah aku hidayah, berikanlah aku kebaikan, tuntun aku untuk selalu berbuat baik, berkata yang baik, melakukan hal-hal yang baik, minta dijauhkan dari keburukan, ya, jauhkan aku dari hal-hal yang buruk, karena nggak ada, friends, yang bisa membuat kita jauh dari keburukan. Jangan pernah berbangga ketika kita melakukan kebaikan, karena sesungguhnya yang menggerakkan tangan kita, yang menggerakkan kaki kita, yang menggerakkan pikiran kita itu atas bantuan siapa? Atas bantuan Allah. Nggak bisa kalau kita nggak dibantu sama Allah, kita nggak bisa melakukan kebaikan. Kalau kita nggak dibantu sama Allah, kita nggak bisa menjauhi hal-hal yang buruk, ya. Gitu. Jadi sekali lagi menyendiri hanya dengan Allah, melakukan amal ibadah yang rahasia itu menjadi sebuah kebutuhan, ya, menjadi sebuah kebutuhan. Oke, karena di situ kita bisa mengobati hati kita, tenang sama Allah aja berdua. Karena ketika kita bersama makhluk, sedekat-dekatnya kita, sebaik-baiknya orang itu siapa sih? Orang terbaik yang pernah kamu kenal, misalnya ibu kita, misalnya sahabat kita. Waduh, aku Saida udah CS banget sama sahabat aku dari TK. Dia tuh orangnya baik banget. Tapi sebaik-baiknya makhluk pasti suatu hari akan mengecewakan kita. Pasti pernah menyakiti hati kita. Karena apa? Karena kita tidak sempurna. Yang sempurna hanya siapa? Hanya Allah aja, hanya satu, hanya Allah. Sebaik-baiknya manusia, sesolih-solihnya manusia, sesoleh-solehnya teman kamu, teman aku tuh Saida, dia ikut tahfiz program, sholatnya rajin. Tapi suatu hari kita pasti pernah tersakiti oleh dia. Kita pun sama, sebaik-baiknya diri kita, kamu misalnya, wah aku tuh baik banget nih, aku tuh teman yang baik, nggak pernah, aku berusaha pokoknya nggak pernah menyakiti sahabatku sendiri. Tapi tetap suatu hari, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan pernah menyakiti orang lain. Ya, maka kenapa tadi uzlah menjadi kebutuhan? Karena cuma Allah yang nggak pernah menyakiti kita. Ya, sesusah-susahnya kondisi kita, misalnya Allah memberikan ujian ya buat kita, memberikan masalah, misalnya sesuatu yang aduh aku lagi kesusahan banget, tapi itu bukan untuk menyiksa kita, ya. Allah memberikan kita ujian supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa sadar kalau misalnya oh ini Allah lagi sayang nih sama kita. Allah mau kita lebih dekat kepada Allah. Nggak ada, semua yang Allah kasih ke kita itu tidak ada yang sia-sia. Ya, sebabnya itu dia sebabnya kenapa kita harus meluangkan waktu setiap hari dari 24 jam yang kita punya. Luangkan 1 jam, 2 jam, 5 menit, 10 menit hanya untuk fokus berdua aja sama Allah. Nggak ada yang ganggu. Ya, gitu. Oke, itu tadi ya. Nah, maka dari semua yang sudah kita bahas tadi tentang amal ibadah yang rahasia, contoh-contohnya, manfaat-manfaatnya, dan kenapa sih kita harus melakukan amal ibadah rahasia jauh dari pandangan manusia, tanpa ada yang lihat dan hanya berdua saja dengan Allah. Nah, sekarang pernah nggak kita menyediakan waktu? Coba kita tanya ke diri kita sendiri, ya. Pernah nggak kita menyediakan waktu hanya untuk Allah aja? Pernah nggak kita merasakan sensasi ketika hanya kita dan Allah aja, nggak ada pandangan manusia yang lain, kita merasakan tenang? Kalau misalnya belum pernah, mau nggak nanti kita menyediakan waktu hanya untuk Allah saja, tanpa khawatir dengan nanti orang lihat aku gimana ya, nanti aku nggak dapat pujian gimana ya, nanti orang nggak ngelihat aku baik gimana ya, tanpa khawatir dengan hal-hal tersebut. Mau nggak kita menyediakan waktu hanya untuk Allah saja? Ya, kita tanya ke diri kita sendiri. Kalau belum pernah, ayo sediakan, ya, luangkan. Oke, luangkan waktu kita sedikit aja dalam sehari. Kalau bisa banyak ya. Tapi kalau nggak bisa, sedikit aja luangkan waktu kita untuk berzikir, untuk hanya sekedar misalnya lagi ngantuk nih di kelas, aduh aku izin sebentar ke depan melihat, ya Allah, Masya Allah, luar biasa ya, aku selama ini ternyata
dikasih pemandangan yang bagus di luar sana, tapi aku nggak pernah bersyukur. Aku selama ini ternyata dikasih mata yang bisa ngelihat banyak warna, itu ternyata bikin aku senang ketika aku ngelihat gitu ya. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang amalan rahasia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk diri saya sendiri terutama dan untuk teman-teman semuanya. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Barangkali ada yang mau bertanya. Nanti kita diskusi juga dengan ustadz-ustadz yang lain mungkin ya. Atau teman-teman yang di sini mungkin ada yang mau sharing tentang amalan rahasia atau tentang beruzlah ya. Ada yang mau bertanya atau sharing, silakan. Saya kembalikan ke MC atau langsung aja. Oh, ada yang nanya nih di direct message. Saida, kalau menyediakan waktu untuk Allah kan ibadah. Kalau misal sholat taubat itu menyediakan waktu. What do you want? Stanley, what do you want? Apa? You're playing Among Us, right? Kita sholat taubat jadi ya. Oh ya Allah, berarti kemarin misalnya sholat taubat karena ternyata selama aku sholat dari SD sampai sekarang belum pernah khusyuk, Sayyidah, aku mau sholat taubat. Ya itu luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan setelah itu mudah-mudahan ketika kita sholat taubat Allah memberikan kita hidayah untuk tidak melakukan, tidak mengulangi kesalahan lagi, dan selalu kita ditunjukkan untuk melakukan kebaikan. Ya, itu tentu termasuk menyediakan waktu untuk Allah. Ya, itu. Yang lain mungkin Ustadz dan Saida ada yang mau menambahkan, silakan, boleh. Oke, ada lagi? Boleh langsung di-unmute aja yang mau share, yang mau bertanya, atau Ustadz Saida yang lain ada yang mau menambahkan, boleh, silakan. Ustadz Mujab mungkin mau menambahkan, atau Ustadz John boleh. Saling belajar, atau teman-teman yang lain juga boleh. Tidak ada. Udah jam 11 juga ya. Nggak ada nih. Ada lagi nggak? Nggak ada. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup berarti ya? Oke. Kalau gitu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tadi terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah share. Saida mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah karena kesalahan itu datangnya dari diri Saida sendiri, dan kalau ada hal yang baik yang bisa diambil itu tidak lain adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Sayyidah Alia. Oke, silakan dikembalikan ke MC.
MC masih di mute. Itu operator. Nah. Thank you, Saidalia, for the Islamic Leader session. Time passes by so fast. It's time to announce the winners of the competitions. Okay, let's not wait any further. Here are the winners from today's event announced by Kak Laras. Kak Laras, time is yours. Hitam semua. Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Nala and Kaira. So now I will read the winners for the competition. For the first competition, Puisi, grade 7. The third winner is Bima from G7C. The second winner is Fanny from G7D. And the first winner is from Danisa from G7E. For poetry competition G8 level, the third winner is Naila Dinar from G8C. The second winner is Keisha from G8E. And the first winner is Shakfika from G8F. For poetry G9 level, the third winner is Faiza from G9B. The second winner is Pasha from G9B. And the first winner is Lovely from G9A. For Pidato competition, the third winner is Kanaya from 7C. The second winner is Fiza from 7C. And the first winner is Najla from 7A. For G8 level, the third winner is Nabil from 8E. The second winner is Danish from G8C. And the first winner is Mazaya from G8E. The G9 level, the third winner is Kadamar from G9A. The second winner is Kauna from G9D. And the first winner goes to Kadafa from G8B. G9B, sorry. Okay, for the ranking 1 competition, the third winner is Atmi from G8C. The second winner is Valen from G8C. And the first winner is Mutia from G8F. For the poster competition, G7 level, the winner is grade 7D, team 2. For the G8 level, the winner is from G8E, team 1. For the G9 level, the winner is G9D, team 2. Congratulations to all the winners. You did great today. Now is the polling session for the favorite winner. So, Falzan, you may share the screen now. Share the link. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.
silakan. Ya. Semuanya silakan cek link masing-masing ya. Dan kita minta untuk pooling. Kita kasih waktu sekitar 5 menit ya. Oke, akan di-share oleh Falzan untuk linknya. Sudah? Oke, silakan dicek di inbox masing-masingnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan share screen untuk melihat siapa saja pemenang favorit untuk Biojar Free Flyer of our Prophet Muhammad SAW. Dua menit ya, tunggu ya. Okay, to all participants, we will close our polling at 11:15. Yeah. Now we have 2 minutes left. We have 2 minutes for closing our polling. Okay, 30 minutes left. 30 seconds. Falzan, 30 seconds. Ya. Okay. I will count down from 10. Ya. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you, everyone. Okay, Farzan, please share screen. Who is the winners?
Check. Okay. The favorite winner for fire. D7. Okay. G9. Boleh apa? D kan? G8B. G8B. G9B. G8, G8B kelompok 1. Now we will be announcing the favorite winner for flyer. For G7, it will be from G7B Team 1. From G8, it will be 8B Team 1. For G9, it will be G19 from G9D Team 1. Congratulations to all the winners. You all did a great job, even if you won or not. Absolutely, Khaira. Even if you didn't win, you gave all your best in these competitions. We're all so proud of you. Before we end this event, let's recite dua that will be led by Ustadz Eric. Ustadz Eric, time is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung ya. Sebelum kita mengakhiri our today, let's we pray together. Let's we doing doa together. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nar wa la fa indal hisab. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والسيل الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلبي لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا إلا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت في هذا المكان يا الله ولا مريضا إلا شفيته ولا عصيرا إلا يسرته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustadz Eric, for reciting the dua for us. Sadly, this is the end for today's event. I hope this event gives you a memorable experience and gives you knowledge about our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Thank you for participating in this event. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.